Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Rizky Budi yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Baik, selanjutnya Ibu ingin menanyakan apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah karena kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kalian semua bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran guru kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu memulai memberikan materi pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian tentang materi pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu apakah ada yang masih ingat tentang pengertian dari fungsi logaritma. Silakan, kalau ada yang menjawab angkat tangan. Ya, silakan Novita. Fungsi logaritma adalah kebalikan aktivitas dari fungsi eksponen. Dengan bentuk umum, dia sama dengan f sama dengan a log f dengan matris a lebih dari 0, a bernama yang sama dan f lebih dari 0. Ya, bagus sekali. Itu tadi kita sudah mengemukakan kepada kita tentang pengertian fungsi logaritma. Nah, baik, kemudian yang kedua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat gambar grafik fungsi logaritma. Nah, adakah yang masih ingat tentang teknik yang kita gunakan pada saat menggambar grafik fungsi logaritma dan bisa menjelaskan bagaimana teknik itu, bagaimana menggunakan teknik tersebut? Silakan. Ya Bu, Ya, silakan Anita. teknik yang kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi logaritma yaitu teknik plotting. Nah, cara menggunakan teknik plotting ini yang pertama, kita tentukan dulu beberapa titik yang akan nantinya dilalui oleh kurva. Nah, kemudian barulah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran dan model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, di situ melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, kalian diharapkan dapat pertama menentukan grafik fungsi logaritma y sama dengan a log x dengan basis a lebih dari 0 atau kurang dari 1. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi logaritma dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan salah satu manfaat dari kita mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar pada tayangan slide yang ditampilkan di depan. Nah, di situ kalian bisa lihat dengan jelas ya, yang di belakang. Jelas ya? Oke. Nah, dari gambar yang kalian saksikan di slide depan ini, kira-kira apa yang ada di dalam benak pikiran kalian? Ada yang bisa mengemukakan? Saya Bu, Ya, silakan. Ahmad. apa hubungannya gambar ini dengan pembelajaran yang kita bahas tadi? Oh iya, baik. Apa hubungan gambar-gambar yang ada di depan ini dengan yang akan kita pelajari pada hari ini? Baik. Nah, kalau
Mariam, selain jeruk dengan apel tadi, yang kamu lihat di depan ini ada gambar apa lagi? Asam cuka. Asam cuka. Jadi dalam ilmu kimia itu ya, dalam ilmu kimia ya, larutan itu dia mempunyai sifat. Jadi sifat larutan dalam ilmu kimia itu ada yang bersifat asam, kemudian ada yang bersifat basa, dan ada yang bersifat netral. Nah, hubungannya dengan fungsi logaritma itu ternyata untuk menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan, kita bisa menggunakan konsep fungsi logaritma untuk mengetahuinya. Seperti itu. Nah, jadi dalam ilmu kimia tersebut, tingkat keasaman itu dikenal dengan istilah pH. Dan pH itu mempunyai grafik nilai. Nah, grafik nilai pH itu bisa kalian lihat ya. Selanjutnya itu grafik nilai pH. Jadi nilai pH itu berkisar antara mulai dari 0 sampai dengan 14. Jika nilai suatu pH larutan bernilai 7, maka dia bersifat netral. Nah, salah satu contoh larutan yang bersifat netral itu adalah air mineral yang biasa kalian minum sehari-hari. Nah, itu nilai pH-nya sama dengan 7. Nah, jika nilai pH itu berada di bawah 7, maka larutan tersebut bersifat Asam. Kemudian jika dia nilai pH berada di atas 7, maka larutan bersifat Basa. Ya, bagus sekali. Nah, salah satu yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan menentukan nilai suatu pH larutan dengan menggunakan konsep fungsi logaritma. Sudah jelas anak-anak sekalian? Baik, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja ya, di mana nanti kalian akan melakukan beberapa kegiatan di dalam LKPD tersebut. Saya bagikan semua kepada kalian ya. Ya. Nah, bisa kalian buka pada lembar kedua. Nah, pada lembar kedua ini pada bagian pertama. Bagian pertama itu membuat grafik fungsi logaritma. Kemudian pada lembar yang keempat, pada lembar terakhir, mohon maaf. Baik, pada lembar yang terakhir, lembar kelima. Pada bagian kedua, di situ kalian akan menyelesaikan soal sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi logaritma, ya. Nah, jadi silakan dicermati, dibaca, ya, sehingga kalian mempunyai gambaran apa yang akan kalian lakukan pada hari ini. Baik. Oke. Sebelum kita bekerja dalam kelompok dengan LKPD yang sudah saya bagikan, Ibu ingin kalian untuk memperhatikan, menyimak terlebih dahulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Ya, itu tadi sedikit video pembelajaran tentang cara membuat grafik Y sama dengan 2 log X. Nah, pada video pembelajaran tadi, grafik fungsi yang dicontohkan tadi itu grafik fungsi dengan basis lebih dari 1 ya.
Nah, pada hari ini kalian akan membuat grafik fungsi logaritma dengan basis antara 0 dan 1. Dan tentunya ya, itu akan menghasilkan sebuah grafik yang berbeda karena basis untuk fungsi logaritma yang akan kita gambar grafiknya pada hari ini itu berbeda dengan yang ada di contoh. Hanya saja cara menentukan pasangan titik-titik koordinat yang dilalui kurva, kemudian menghubungkan titik-titik yang sudah didapatkan dengan kurva, itu caranya sama, tapi tidak sama hasilnya ya. Intinya gambarnya nanti akan menjadi berbeda karena pengaruh nilai dari basisnya. Oke? Untuk sampai pada saat ini ya sudah mendapatkan gambarannya apa yang akan kalian lakukan ya. Baik, sudah ada gambaran? Ya, baik. Selanjutnya kalian akan duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah ibu tentukan. Oh, 0,13. Oh, 0,13 itu pecahan desimal dari 1/8. 1/8 bukan bebas. 1/8. Tapi kalau kamu pakai kalkulator, maksudnya 1/8 ya. Ya. Itu aja jadi. Nah ya, kalau yang 3 ini yang di sini. Jadi 1/8,3 atau 0,13 titik 3. Ini sama. Cuman tujuannya untuk tujuan ubah ke pecahan desimal ini supaya nanti di kertas grafik kamu bisa masukkan titiknya di mana. Kalau 1/8 kan kamu nggak tahu itu 1/8 tepatnya di mana kan kalau di grafik. Kalau X 1/4 terus efeknya kan dapatnya 2. Terus dapatnya 1/4,2. 1/4 pecahan desimalnya dihitungnya pakai kalkulator. Apa 1/4 2 ini kan dia desimal. 1/4 itu 0,25. Pakai kalkulator itu juga apa? Itu aja supaya dapat. Sudah ya, ini tadi 1/4,2. 1/4-nya dirubah ke pecahan desimal. Ya, 0,25. Oke, terus 2 ya. Sama dengan yang kalau yang ini kan kalau setengah tahu kan setengah berapa? 0, berapa ayo? Iya 0,1 sip. Sudah ya? Ya oke. Nah tadi apa itu sifat yang di depan tadi yang dijelaskan? Kalau numerusnya sama dengan 1, ya hasil nilai logaritma sama dengan ya udah 0. Berarti koordinat titik yang didapatkan untuk X sama dengan 1 ya sip. Seperti saja ada petunjuk yang sama di atas ya. Iya. Ini kalau isi oh yang masuk ke gambar ini kamu bergambar ini di sini warnanya kalau dapatkan ya ikutin itu. Berempat di semuanya berempat ada apa kalau ya ada yang bertanya dari untuk perhitungan pada KPD, ada yang bertanya ya karena untuk perhitungan yang X sama dengan 4 bagaimana? Oh ya oke
Ibu minta tolong perhatian semuanya dulu ya. Untuk X sama dengan 4. Nah, fungsi logaritmanya tadi fx sama dengan 1/2 log x. Cara yang pertama masih sama, masukkan x sama dengan 4. Oke. Kemudian langkah selanjutnya 4 itu kita ubah dulu bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu kita ubah dalam bentuk 1/2 pangkat negatif 2. Ya. Jadi bentuk A pangkat N itu bisa diubah menjadi 1/A pangkat negatif N. Sehingga ini tadi 2 pangkat 2 diubah menjadi 1/2 pangkat negatif 2. Selanjutnya setelah Ibu perhatikan dari semua kelompok yang ada, kalian sudah menyelesaikan bagian pertama dan bagian kedua pada KPD. Nah, sekarang Ibu minta dua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan pada RKPD. Nah, untuk yang bagian yang pertama, kira-kira kelompok mana yang ingin melakukan presentasi? Oh ya, baik, silakan kelompok kedua diwakili oleh Sri. Silakan Sri. Ya, perhatikan ya teman kalian mempresentasikan hasil dari pembuatan grafik fungsi logaritma Y sama dengan 1/2 log X. Silakan Sri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil gambar fungsi logaritma fx sama dengan 1/2 log x. Di mana langkah yang pertama yaitu kami menentukan pasangan-pasangan titik koordinat yang dilalui oleh kurva fungsi logaritma. Dan kami menemukan pasangan-pasangan titik tersebut, yaitu pasangan yang pertama 1/8,3, yang kedua 1/4,2, yang ketiga 1/2,1 sampai dengan pasangan 8,3. Dan kami menghubungkan titik-titik pasangan-pasangan titik koordinat ini ke dalam gambar fungsi logaritma seperti yang di depan ini. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1.
Nah, untuk menghitung berapa pH suatu larutan, kita menggunakan fungsi logaritma, di mana kita menggunakan rumus PT sama dengan min log T atau negatif log T. Kemudian T ini adalah konsentrasi ion hidrogen atau H+. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan nilai-nilainya. Log 2,5 ini hasil dari kalkulator yakni 0,39794. Jadi jika dibulatkan hasilnya menjadi 0,4. Ditambah negatif 5 dikali 1. Nah, hasilnya menjadi negatif 0,4 ditambah negatif 5, negatif dari negatif 4,6. Jika negatif dinegatifkan, maka hasilnya menjadi positif. Jadi, hasil dari pH suatu larutan ini 4,6. Kesimpulannya, berdasarkan kisaran nilai pH suatu larutan, di sini pH-nya menjadi 4,6, sedangkan dari kisaran nilai netral 7 ini terdapat di bawah angka 7. Jadi derajat keasaman suatu larutan tersebut atau pH suatu larutan tersebut bersifat asam. Nah, itulah penjelasan dari saya mewakili kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari dua kelompok yang diwakili oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, mungkin dari presentasi yang sudah teman kalian lakukan tadi, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya mengenai hasil presentasi tadi? Tidak ada? Oh, tidak ada ya? Oke, baik. Kalau begitu sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai hasil presentasi tadi, memperjelas lagi hasil dari presentasi teman kalian tadi. Nah, tadi kalian sudah membuat gambar grafik fungsi logaritma fx sama dengan 1/2 log x. Nah, sekarang kita akan lebih memastikan lagi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kira-kira sama nggak hasilnya yang menggunakan aplikasi GeoGebra dengan tadi hasil yang sudah kalian dapatkan pada LKPD? Ya, sekarang perhatikan, kita buat titik-titik pasangan koordinatnya dulu. Ya, perhatikan itu titik-titik yang saya dapatkan pada aplikasi GeoGebra seperti itu tadi. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva. Seperti itu. Kita lihat ya. Itu sama dengan yang kalian dapatkan tadi. Jelas ya? Ya.
2,5 kali 10 pangkat 5. Kemudian lakukan perhitungan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Dengan hasil akhir yang didapatkan, sampai hasil akhir yang didapatkan itu nilai pH-nya untuk larutan tersebut 4,6. Nah, berdasarkan grafik nilai pH, maka untuk nilai pH 4,6 larutan tersebut bersifat asam. Ya baik, tadi kita sudah melakukan kegiatan dan setelah menyelesaikan kegiatan kita pada LKPD. Nah, kira-kira dari kalian ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Silakan bagi yang ingin menyimpulkan untuk angkat tangan. Saya Bu, Ya, silakan Kasmin. hal yang saya dapat pada pelajaran kita hari ini, yang pertama Bu, saya bisa mengetahui cara menggambar grafik fungsi logaritma, yakni grafik fungsi Y sama dengan 1/2 log X. Kemudian yang kedua, saya bisa mengetahui bahwa fungsi logaritma ini berguna untuk menentukan pH dari suatu larutan. Ya, baik sekali. Terima kasih Kasmin ya untuk kesimpulannya pada hari ini. Baik, setelah rangkaian kegiatan kita tadi sampai dengan membuat kesimpulan yang sudah didapatkan oleh teman kita. Nah, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kalian pelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Baik, soal evaluasi sudah ada di tangan kalian masing-masing ya. Dikerjakan dengan sesungguh hati. Masih semuanya? Nanti setelah selesai, silakan berdiri kumpul. Silakan disilang saja di situ jawaban yang untuk pilihan gandanya, silakan disilang ya di pilihan jawabannya, apakah A, B, C atau D atau E. Ya, terima kasih untuk tadi kalian sudah mengumpulkan hasil evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kita selanjutnya akan melakukan refleksi. Jadi refleksi itu kalian saya minta untuk mengemukakan apa sih kelebihan dan kekurangan kegiatan kita pada hari ini. Silakan angkat tangan bagi yang ingin mengemukakan pendapatnya. Saya Bu, Ya, silakan Fadila. untuk kelebihannya menurut saya merasa senang karena pembelajaran pada hari ini berbeda dari pembelajaran seperti biasanya. Saya bisa bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sekelompok. Nah, untuk kekurangannya, saya masih belum terlalu mahir dan masih sering lupa untuk sifat-sifat logaritma, sehingga untuk mengerjakan soal masih mendapatkan kesulitan untuk berhitung. Ya, terima kasih ya untuk Fadila. Nah, itu tadi tentang apa yang sudah dikemukakan oleh Fadila, apa yang dirasakan oleh Fadila mungkin sama dengan apa yang dirasakan oleh kalian semua ya. Jadi saran saya untuk Fadila dan kalian semua, kalian bisa memperbanyak berlatih soal-soal yang berkaitan dengan logaritma maupun fungsi logaritma. Jadi dengan seringnya kalian
mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dan logaritma itu sendiri, kalian menjadi terbiasa untuk menggunakan sifat-sifat logaritma itu dalam menyelesaikan perhitungannya, seperti itu. Mengerti? Mengerti. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang sudah kalian berikan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan memasuki materi tentang persamaan logaritma. Jadi tetap untuk materi hari ini kalian pelajari ya, karena itu ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, kemudian jalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Semoga kita selalu sehat walafiat dan bisa melewati masa pandemi ini. Dan untuk kalian tetap terus semangat untuk belajar. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, di awal tadi kita sudah berdoa, maka di akhir pun kita harus berdoa. Dan untuk kegiatan berdoa, saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin kita berdoa. Teman-teman, sudah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.